Kan orang kan sering tanya ya, kamu berapa? Noi membuat menjebakku supaya aku mewek. Wis main film, wis jadi announcer, terus kemudian nulis juga. Terus tiba-tiba tuh dia bikin kayak sebuah movement gitu. Aku nganggapnya sih movement ya. Padahal kalau tebakanku ini tuh sekedar keisengan, tapi yang akhirnya direspon banyak orang terus jadi movement. Teman jalan gitu. Karena si hashtag tagline ku asik, jalan aja dulu gitu ya. Ya. Teman jalan aja dulu. Jalan aja dulu. Kok kayak bersayap gitu loh. Jalan aja dulu, ntar ke belakangnya kita lihat nanti. Iya, bener-bener. Jalan aja dulu. Masalah ditembak nanti aja. Itu apa sih sebenarnya? Kamu ini duta susu kalsium. Astagfirullah. Iya, duta kesehatan ya. Apa ya? Aku kan kalau olahraga, orang-orang kan biasanya suka lari, olahraga. Aku kalau diajakin lari tuh aku selalu menolak. Sama kita. Bukannya apa, badan aku tuh berat, Re. Aku mesti ngos-ngosan gitu. Ya, tapi akhirnya aku kayak dari dulu emang aku suka jalan. Karena menurut aku, misal nih lagi emosi, lagi galau, terus kamu jalan kaki, emosi sama galaumu tuh ketinggalan ketera angin loh, Re. Ketera angin ya. Bahasa apa tuh ketera angin? Boys bahasa Indonesia nih. Ketera angin, carry. Setelah itu apa namanya? Akan stabil lagi gitu loh perasaan, dan itu healing banget buat aku. Nah, akhirnya aku memulai lagi itu tahun 2019. 2019 aku jalan ya kemana aja, jalan aja gitu, jalan aja. Akhirnya aku ajak temanku, Abi. Bentar. Awalnya sendirian berarti? Awalnya sendirian. Aku kalau jalan itu jalan sendiri, Iya. jalan jauh gitu. Iya. Misalnya dari mana ke Matos gitu. Dari Batu ke Malang gitu. Terus kayak area ilang ngono loh. Iya. Dari Batu ke Malang jalan. Iya, pernah sendiri. aku. Tapi gak batu-batu banget ya. Oh. Sengkaling. Ke Malang. Pernah. Yo kadang dewean, kadang ngejak koncoku ngono kan. Terus mari ngono pada suatu saat aku sama teman-temanku tuh nonton. Terus tiba-tiba kepikiran gila aja. Nontonnya di Araya waktu itu. Terus kita harus balik ke Soekarno-Hatta. Oke. Ya. Re, aku melaku ae wes. Ngono. Ternyata si Abi tuh, ya wes aku ambil baju Justin pisan ngono. Akhirnya jalan lah kita. Wah, pertama aduh. Kapan nyampe SE iki? Ngono. Kapan nyampe SE? Setelah itu kita ngerasa enak ya, seger. Lagi yuk friend. Akhirnya terus aku berpikir, kayak aku mau bikin teman jalan deh. Aku bikin teman jalan, aku memikirkan tagline-nya apa. Aku bikin kaosnya. Ya aku ajakin aja yang mau ikut gitu. Akhirnya banyak sekarang. Banyak sih enggak, cuman ya karena banyak orang yang kepengen tapi sibuk. Mungkin waktunya nggak tepat, jadi ya beberapa ada yang ikut. Karena aku juga kalau misalnya mau teman jalan kadang-kadang aduh aku lupa mau ngabarin gitu kan di story gitu. Jadi ya apa namanya, dadakan aja kalau misalnya aku mau teman jalan terus aku posting di story, oh aku ikut, datang mereka nyusul gitu. Tapi di Jakarta juga datang. Di Jakarta rencananya gitu, tapi udah kena COVID duluan. Tapi sempet sih. Terus kan bikin merchandise ya? Iya, kaos itu kan. Kaos teman jalan. Jadi serius banget akhirnya setelah pengen ngajakin buat jalan. Ternyata jalan kaki itu ya not bad lah, nggak harus lari gitu loh. iya, jalan nggak harus lari, nggak harus ngoyo. Nggak harus ngoyo, yang penting gerak. Itu sebuah pembenaran. Tapi bener, temanku yang runner juga bilang gitu. Karena jalan tuh lebih bisa kayak stabil gitu loh jantungnya. Dan kerasa emang kamu hasilnya ya? Kerasa loh. Kalau kerasa loh, apalagi kalau di pinggang aku tuh kan besar. Kalau jalan kaki tuh bisa gitu. Bisa dilihat hasilnya? Sekarang udah gak pernah jalan. Belum olahraga lagi. Maksudnya hasilnya gak jalan, jadi jalan kayak gini. Banyak-banyakin jalan dong. Jalan kemana kita? Jalan kemana kita? Terus sebagai influencer juga,
Kan kamu tak sebut influencer nggak apa-apa tuh. Influencer. Kamu bisa masuk kategori influencer Embo. loh. Aku tidak, ya alhamdulillah kalau ada yang menganggapnya seperti itu. Dan Wedi. apa Wendy? Ya wedi, apa ya? Influencer itu kan kayak selalu menginspirasi atau apa ya. Alhamdulillah kalau ada yang terinspirasi, tapi kan aku ya begini-begini, ngerti dewe. Merendah untuk meroket. dan untuk ukuran influencer sing ya biasanya influencer kan di endorse kono kene gitu kan ya, paid promotion, tapi ini malah bikin JJJB tuh Jumat Justin jadi baik. Jadi biasanya selain hari Jumat dia nggak baik. Iya. Dia Iya cuma tuh. Aku baiknya pas ada pahalanya banyak. Rodo perhitungan. Udah perhitungan. Apa mau bikin JJJB? Kayak CSR perusahaan kah gitu. Jadi kayak aku harus berbuat baik karena aku sudah diberi banyak kebaikan gitu. Apa? Oh iya. Apa? Sejak kapan sih? Iku yo Lama ya? keisengan, Sejak kapan ya, Nek? Cuy lah. CCJB ku. 3 tahun? Mungkin ada kali ya. Ada kayaknya. Heeh. Dari mulai biasa sampai wes jadi kayak konten Instagram Rutin ya? heeh. Ya, setiap hari Jumat CCJB. Itu gini sih kayaknya. Aku tuh suka mempelajari sosial media. Aku pengen tahu followers Instagramku itu seperti apa habitnya gitu. Nah, kalau aku akhirnya terpikirkan JJJB itu, aku pengen tahu orang-orang ini banyak iki rada-rada bisnis ya saja. Pengen tahu gitu loh, pengen tahu. Lek, kan orang kan sering tanya ya, kamu berapa kalau di endorse? Us. Aku nggak ketawa. Kamu berapa? Ngelawur ono iki. Gendeng. Kalau di endorse berapa bayarnya? Iya, price listnya berapa gitu kan. Kakak. Nah, aku kan nggak bisa ya langsung segini gitu lah, aku iki sopo lah, followersku piro kayak gitu kan. Jadi aku tuh harus melihat sendiri gitu loh, ya apa sih mereka itu menghargai sosial media aku tuh seperti apa. Sebenarnya itu adalah apa ya, untuk mengenali lebih dalam lagi sih. Jadi aku kasih gratis dulu. Apakah mereka puas dengan JJJB? Apakah mereka repeat order ke JJJB gitu kan? Kalau misalnya ada yang bilang kalau selain hari Jumat gimana? Berarti kan puas gitu ya. Kalau selain hari Jumat gimana? Nah, itu kalau udah ada permintaan itu. Beda cerita. Iya, akhirnya ternyata ada permintaan itu. Akhirnya aku coba kasih harga yang murah-murah dulu. Oh iya, ada kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis segini gitu. Oh alah, gitu tau ceritanya. Bener. Tapi ya sebenarnya ya menguntungkan juga ya dapat pahala gitu kan, bantuin orang jualan. Saya termasuk yang masuk di JJJB. Tin tolong Tin. Oke, gitu. Iya, soalnya aku kalau mau kasih harga langsung gebrok itu kayak apa ya, kok ya opo ngono lho, ngono gak ngerti pasaran aku iki wong. Gak ngerti pasaran. Kadang-kadang kamu undervalue yourself. Wes, gitu ya. Padahal kamu lah umur tentet. Wes, judul lagu deh Backstreet Boys. Terus soal talenta, nah itu tadi dengan kesibukanmu yang luar biasa. Aku rada iri ya gue, envious kan mbak arek iki. Lah arek iki wes bisa jadi announcer, terus ngeband, basis dia ya, ngomong-ngomong posisinya. Emang bass ya. Nyanyi yo iso, terus acting yo iso. Kan kadang pertanyaannya lek sing template ya, kamu mangan opo sih? Bakso. Tapi sajane yang pengen tak tanyain itu gimana kamu menemukan itu gitu loh, menemukan semua talent itu. Apakah itu muncul dengan sendirinya atau kamu mengasahnya sendiri apa? Lek penyiar anjane aku doyan ngomong, aku suka denger radio. Kayak iku ya, apa maksudnya berhubungan ya. Kalau sekarang aku jadi penyiar gitu ya. Terus penyiar sama basis. Sebenarnya basis itu aku nggak sengaja sih jadi basis itu.
dulu temanku si Bian sama Astin itu bilang, "Bu, aku mau pengen dong bikin band cewek-cewek," gitu kan. "Oh, yuk, ayo tak kolekno personel-personel yang lain yang kurang, aku kumpulin. Termasuk udah ada basis." Akhirnya kita latihan, anak-anak gak cocok sama basisnya. Gimana kalau kamu aja yang ngebas? Heh, cari aku katanya ditanya manajer aja. Jadi aku mau jadi manajer aja. Terus kamu wes kon manajer ambil ngebas pisan. Wah, menarik. Bayaran double dong. Wah, menarik gitu kan. Akhirnya ya wes tak coba ya, karena kan kalau gitar kita tahu ya. Jadi ya wes lah. Ya wes. Akhirnya aku beli bass. Aku belajar dan aku ya udah akhirnya jadi basis deh. Akhirnya ya karena aku menjual band, menjual Girl Fight dan juga aku jadi basis, ya temenan ditekuni tadi profesi ngono. Waktu itu sempat profesiku menjadi seorang musisi. Jadi bayarannya pure dari ngeband. Kewendeng ya. Wah, udah sampai pada tahap itu ya. Iya. Itu benar-benar waktu tuh Girl Fight itu apa ya, dikelola gajian. Gajian. Oke. Berarti saja nih nggak semua talentmu itu muncul dengan tiba-tiba, kan ada jalannya gitu ya. Jadi kayak tiba-tiba kamu dikasih jalan jadi musisi, pengennya jadi manajer, malah jadi musisi, tapi terus buat telateni gitu. Nggak penting sih, kamu bukan tipe yang setengah gitu ya, emang orang kayak gitu. Ya Pak, yang penting aku seneng sih. Kalau seneng tuh insya Allah maksimal deh. Kalau berpassion kan ya, meskipun aku nggak bisa ngebas tapi kan aku seneng musik ya. Aku seneng gitaran, masih aku gak ngerti bass tapi yo nyambung chord-chordnya, yo menarik gitu loh. Tapi mendefinisikan dirimu, kamu ini apa gitu? Saya Justin Vidi seorang announcer. Kamu present yourself as an announcer. Yes. Jadi kalau yang musisi dan yang lain-lain sebagai penulis, terus itu bonus. Itu bonus sih. Bonusnya bonus talent. Talenta bonus maksudnya. Okay. Terus ya karena kita berteman cukup lama ya. Terus yang aku tahu soal Justin ini, dia tuh family man kan, ada family woman. Iya. Dia deket banget sama keluarga gitu, deket banget sama ibu. So aku kadang-kadang jadi inget ibuku gitu. Kamu emang udah deket banget ya sama ibumu ya? Ya deket, soalnya ya kita memang berdua aja. Cuman aku sama ibuku toh. Apa kamu hijrah, ibu gimana? Ibu sangat mendukung, support banget. Karena memang hubungan aku sama ibuku tuh best friend yang ya ibuku tahu passionku di mana. Ibuku sangat support. Sama kayak misalnya dulu aku suka musik pun itu sebenarnya ibuku juga yang mengawali. Maksudnya aku dilesin gitar waktu itu, dilesin gitar klasik waktu SMP. Terus udah gitu kalau ada konser-konser aku dianterin, ada lomba. Ibumu nganter? Iya, aku dianterin. Ibuku di luar, aku dianterin nonton konser. Terus ada pemilihan apa namanya, HNR. Zaman-zaman itu Aneka Yes. Masuk final, alhamdulillah. Itu ibuku. Jadi sebenarnya ibuku tuh memang orangnya entertainer banget. Dulu kan dancer ibuku. Oh, ibu dulu penari. Oh, kira penyanyi malah. Kayaknya kan beberapa kali sering bernyanyi. Siapa? Ibumu. Ibu. Oh. Iya, ibuku juga suka nyanyi. Nyanyi, penari, terus udah gitu sama atlet. Volley, badminton, gitu-gitu. Sporty abis. Berarti ibumu semua profesimu? Iya, kayaknya iya. Ngedukung. Kayaknya aku pikir-pikir juga kayak ini dari ibuku deh. Kayak ibuku dari Ratu Kebaya, ngono-ngono. Oh iya. Iya. Jadi ya sudahlah, menurun lah. Jadi nggak kaget gitu ibuku, kayak ya ndelo aku iku yo cerminan dari ibu. Jadi nggak ngelarang-larang kamu ki kakean kegiatan arek wedok. Tambah didukung. Kemarin waktu ke Jakarta kan ibuku sempat sakit kan. Tapi karena ngedrop
umroh, habis pulang dari umroh. Terus teman-temanku kan pada bilang, kamu loh kak, kasihan ibumu ditinggal sendirian. Oh itu sakit itu gara-gara mau ditinggalin sama anaknya gitu-gitu. Tak tanyain, iya tau bu, gara-gara mau tak tinggal tau ya. Gak lah, lapo cari. Tambah sedih gak sih? Berarti aku gak dibutuhkan. Gak lah, lapo. Wes biasa ditinggal dewean ngono. Tapi ya itu mungkin bagian dari supportnya ibu lah ya. Pasti sedih pasti, cuman nggak mau yang gimana. Kalau bisa ngomong, aku tahu kamu pasti sering ngomong sama ibu. Apa itu? Kalau bisa ngomong lagi maksudnya apa sih yang pengen kamu ngomongin ke ibu setelah sejauh ini? Apalagi setelah kalian terpisah jarak kan kadang jadi mulai makin kerasa ya. Iya sih. Lebih kerasa dari sebelumnya betapa sayangnya gitu, betapa berjasanya kayak gitu. Noi membuat menjebakku supaya aku mewek. Soalnya aku ya tahu berpisah sama ibuku gitu. Iya, kayak apa rasanya? Lek cedek kan rasanya ya sayang. Tapi begitu aduh kan makin kayak rindu itu makin kerasa. Kayak aku di sana itu ngebayanginnya, aku ngebayangin jadi ibuku sih. Kalau di sana itu kesepian itu pasti kan. Kita aja kalau yang masih muda kayak gini kesepian, ya opo mana orang tua kita ditinggal gitu. Tapi alhamdulillah ibuku tuh tulin wonge. Jadi aku akan bilang sama ibuku sih gitu. Apa yang ngomong apa namanya? Ya aku aku bukan tipe orang yang bilang I love you gitu, enggak. Tapi ya deep inside my heart aku sangat menyayanginya, mencintainya, dan care banget, peduli banget sebenarnya meskipun nggak terucapkan. Meskipun aku iki koyo dedel ngono kan cuman ya I love you so much gitu. Aku yakin ibunya Justin tuh pasti bangga banget punya anak kayak gini. Masa ibu temenan? Iyalah, like idaman semua ibu. Oh ya? Ibu yang anaknya lanang. Please. Di DM dulu aja nggak apa. Kirim foto anaknya dulu ya. Kalau malu bisa komen di YouTube-nya itu, saya punya anak laki mbak gitu. Makasih lu dong, aku tuh terharu. Yang jelas pasti ibumu tuh bangga banget liat kamu pasti ya sekarang. Dari dulu kamu yang kamu bilang dedel itu, jadi yang kayak begini bisa jauh ke Jakarta, bukan mengejar mimpi sih, mencapai mimpi kayak. Gitu ya? Iya nggak sih? Gitu ya. Aku nggak ngerti. Aku ke Jakarta itu apa bedanya mengejar mimpi sama mencapai mimpi ya? Kan masih dikejar. Kalau mencapai kan udah nyampe terus tinggal dijalanin. Oh pintar. Iya. Mencapai mimpi yang lebih tinggi. Mencoba mimpi yang lebih tinggi. Okay. Apa bener ya? Tapi ada nggak sih yang belum kesampaian sebenarnya? Menikah. Oh, oke. Cuman itu aja ya stepnya ya. Itu nggak itu aja lah, itu something, itu nggak aja. Apa ya yang belum kesampaian? Soalnya aku pernah mikir kayak gitu sih, Noy. Alhamdulillah gitu. Aku nggak pernah kepikiran main film. Aku dikasih. Aku nggak pernah kepikiran ngeband. Aku dikasih panggung. Aku nggak pernah kepikiran jadi penulis. Alhamdulillah teman-temanku itu pengen aku tuh mencoba di situ. Terus MC, jadi penyiar. Terus apa lagi ya? Oh mungkin ini VO. Sekarang aku lagi belajar untuk bisa menjadi seorang profesional di bidang voiceover. Iklan itu sih kayaknya ternyata kemarin aku nyoba belum berilmu ya, maksudnya ya ternyata ilmunya sebagai seorang announcer sama VO itu beda. Gitu. Kamu tuh nggak capek ya belajar lagi kan jadinya? Iya. Aku capeknya kalau belajar di kampus. Kalau belajar kehidupan
Aku tidak pernah capek. Oh, ini hal yang sebenarnya penting buat saya. Beberapa temen yang datang itu sebenarnya juga nggak lulusan kampus gitu. Oh iya. Tapi kesuksesannya tuh bisa tercapai gitu. Saya bukannya mau promote bukan mau promote udah kamu nggak usah kuliah gitu, enggak, cuman maksudnya orang tuh punya jalan sendiri-sendiri ya gitu. Mungkin berbeda dari apa jalur yang biasanya orang pada umumnya pikirkan. Orang tuh pasti udah punya jalurnya masing-masing ya. Kayak gini nih, kuliahnya komunikasi ya kan? Kuliahnya komunikasi. Tapi yang jelas aku tuh walaupun apa? Walaupun apa? Gak mari. Gak popo. Gak mari aku Rek. Iya, cuman aku tuh prinsipnya gini loh. Ketika kamu mencintai sesuatu, lakukan gitu kan. Kalau kita tuh seneng tuh kan melakukan dengan hati itu kan maksimal ya. Aku keluar dari Pemkot Batu. Aku kerja di Pemkot Batu 2 tahun aja. Terus aku keluar karena aku nggak di situ gitu hatinya. Ya kebayang dong kalau misalnya kita bangun pagi kerja harusnya kan seneng semangat, tapi kalau kita nggak semangat itu kan jadinya kayak kita males deh gitu loh. Aku cuman pegang di situnya aja, tapi ya alhamdulillah terbukti ternyata memang kalau kita bekerja itu memang harus ngeliat hati. Everything's will follow kalau kamu tuh mengerjakannya tuh dengan hati. Entah yang follow itu entah duitnya, opportunity-nya, kayak gitu loh. Ya nggak sih? Dan itu terjadi sama kamu. Terjadi. Makanya kalau misalnya aku nggak srek, aku nggak akan lakuin. Aku nggak suka, aku nggak akan lakuin. Jadi kalau aku yang sekarang ini itu semuanya dari hati gitu loh. Hasil dari mengikuti kata hatimu itu jadilah kamu yang sekarang ini. In a way Justin ini spiritual banget loh orangnya ternyata. Oh iya? Nah ya kan kamu bilang aku ngitin hati. Oh gitu iya, kan iya, berarti dia percaya bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari kita yang benar. mengatur semua. Betul. Alam semesta. Berat banget. Padahal maunya begejekan kenapa jadi begini. Nah ini kita ngobrolnya panjang gitu ya. Nggak apa. Sambil minum ya. Ngelak aku. Jadi saya terinspirasi dengan keberadaannya si Justin ini, temanku ini, karena dia tuh kayak keep the faith banget gitu. Jadi ini yang aku yakini, ini yang aku jalanin gitu. Orang mau ngomong apa gitu, orang mau beda ya udah gitu. Ya kan kan gitu banget orangnya. Jadi biarin orang melakukan jalannya, pokoknya aku nggak itu nggak nyikut, nggak ganggu orang gitu. Benar. Aku akan jalanin tetap yang aku percaya. Itu ada momen yang berat waktu dulu mau keluar dari Pemkot Batu ya. Ya namanya orang tua itu kan seneng ya anaknya pakai seragam PNS. Waktu itu masih honorer sih. Tapi kan itu kebanggaan orang-orang tua gitu. Terus mikir ya apa ya gitu. Karena waktu itu aku memutuskan untuk resign dari Pemkot Batu itu, belum ada kerjaan apa-apa. Tuh kok benar-benar ya udah resign buat karena hatiku gitu? nggak di situ gitu. Tapi aku yakin bahwa oke, aku akan kembali ke habitatku dengan hatiku tuh harus dipakai. Kalau enggak ya opo gitu loh. Kamu kerja nggak pakai hati tuh nggak enak. Aku nggak iso. Jadi aku minta izin sama ibuku tuh, Bu, aku ngomongnya angel. Ibuku yo angel yo, di satu sisi tuh sebagai orang tua, di satu sisi dia tuh tahu passion aku di mana. Yakin Bu, insya Allah yakin aku bakalan lebih maksimal di tempat yang aku nyaman dan aku libatkan dengan hati gitu. Akhirnya Bismillah, Mas Yo ke radio yang satu, radionya kolaps. Ya udah, nggak apa-apa. Radio yang lain, aku nggak berpassion kalau nggak jadi penyiar. Ya udah, cabut lagi gitu. Meskipun ada kayak gitu, tapi tetap melibatkan hati. Kalau aku nggak pakai hati nggak bisa. Tuh, pakai hatinya dipakai, tolong. Jadi
kan ini last words nih ya, banyak orang yang lagi mencari jati diri gitu ya. Kalau aku ngerasa sih Justin sudah menemukan siapa dirinya gitu. Kamu mau pesan apa gitu, pesan apa kayak kamu mau berpesan apa buat teman-teman di luar sana yang mungkin aku sih bingung tilapo, aku nggak iso ngerasa awakku, aku mek nglakoni uripku ngene-ngene ae, aku ki kudu sopo-sopo, bahkan mungkin ada orang yang berpikir seperti itu gitu, aku nih useless gitu. Gini ya, kalau kita dikasih waktu hidup sih gitu, aduh kok apa karena kita masih dikasih waktu untuk hidup, jadi ketika kamu merasa aku ingin mencoba, just do it, gak usah mikir terlalu panjang, karena orang yang mikir terlalu panjang itu biasanya nggak jadi. Maksudnya nggak jadi tuh nggak nyampe gitu. Kakek mikir. Ya udah kayak anak kecil aja yang aku seneng sama iku, Melayu, aku pengen kesana gitu loh. Pasti nanti akan ada, misalnya nih kita lari ke sana pasti mbongko jelongo mbongko opo, tapi kan nggak ono sing heo coco di saudara itu loh. Rasa takut itu singkirkan dulu. Rasa takut tuh singkirin dulu. Tapi kamu tuh mau kemana, tujuanmu tuh udah tahu. Kamu tuh aku pengen beli es krim budal, aku pengen beli bakso budal, aku pengen iki budal gitu. Gak usah terlalu banyak. Tapi engko ndek kono aku tukune apa ayo, tapi duitku tapi waiku gak dadi gak mari-mari ngono lho, mikir koyo ngono. Just do it. Just do it. Kayak awaken your inner child. Jadi sisi kekanakanmu itu justru akan bawamu ke tempat-tempat yang luar biasa. Betul. Dan karena ketakutan itu kadang-kadang tuh sebenarnya nggak real loh. Itu hanyalah imajinasi kita aja. Itu fata morgana. Itu tidak nyata. Dan lihatlah ini yang nyata hasilnya di depanmu. Aduh, bener. Terima kasih banyak loh. Terima kasih Noy. Nggak nyangka ya, dari teman semasa SMP dan akhirnya bisa ketemu lagi, dan terima kasih sudah menginspirasi. Terima kasih kamu dan juga. Semoga banyak orang, aku yakin sehat-sehat. Amin, kamu juga. Baik-baik kamu di sana ya nak. Aduh, iya Bung Ge. Jangan lupa sama teman. Oh, kalau ini jelas Justin tuh orangnya nggak lupa sama teman. Insya Allah. Nanti kalau aku tiba-tiba lupa, cewer, jamba, jejek, kak Popo. Mungkin lagi nggak fokus mikirin yang mungkin aku lain. lagi nggak pakai softline, nggak kelihatan itu siapa. Ya, terima kasih banyak ya Justin. Makasih ya No ya, sukses buat My Story-nya, sukses buat Ipokopinya. Jangan lupa rek di tuku iki di Instagram no kan ya? Oh no, bisa order online ya. Siap. Sukses ya buat semuanya. Siap. Dan terima kasih buat teman-teman inspiratif yang sudah bergabung. Semoga terinspirasi. Mau cari inspirasi? Ngopi dulu. Assalamualaikum.